Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada sobat-sobat Medan Adventurer dimanapun kalian semua berada. Pada kesempatan kali ini kita akan unboxing dan review sebuah power tools, yaitu sebuah orbital sander. Ini merek Black & Decker. Ini saya beli dari Lazada dengan harga 275.000. Dengan harga yang relatif murah, kita akan lihat apa saja kelebihan dan kekurangannya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita buka kemasannya. Ya, ini dia barangnya teman-teman. First impressionnya, ini kotaknya cukup bagus ya. Cuma mungkin karena pengiriman luar pulau dan packagingnya juga agak kurang sempurna ya, hanya dibungkus plastik sehingga banyak penyok-penyoknya nih. Di sini spesifikasinya tertulis dia 200 watt dan 14.000 rpm. Dia garansi 1 tahun, seri BS 200. Dia menggunakan seat finishing sander 1/4. Oke, itu saja yang ada di kotaknya. Sekarang mari kita unboxing. Ya, dari pertama buka di sini ada manual instructionnya. Ini ada lokasi service centernya di seluruh dunia, ada di Cina, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Ini kartu garansinya. Ini manual instructionnya. Dia sampai halaman 6 itu bahasa Inggris. Dari halaman 7 sampai halaman 11 itu bahasa Indonesia. Halaman 12 sampai seterusnya menggunakan bahasa asing. Ini bahasa Thailand, ada juga bahasa Vietnam. Kemudian di sini kita dapatkan unitnya langsung. Ya, sudah kosong ya. Jadi isi kotaknya hanya ada kitab-kitab kartu garansi dan unitnya langsung. Nah, ini dia barangnya teman-teman.
spesifikasinya Black & Decker BS 200 sender tipe B101, tegangannya 220 sampai 240 volt, 50 sampai 60 Hz. Dia menggunakan daya 200 watt dan RPM-nya 14.000 RPM. Made in China. First impression-nya sih plastiknya ini standar ya, menurut saya standar, cukup kokoh lah ya, cukup kokoh. Pegangannya ini tidak dilapisi karet, tetapi dia di sini dikasih semacam tekstur pada sebelah kiri dan sebelah kanan. Tetap agak licin sih, tapi ya sedikit membantu lah. Alangkah lebih baiknya apabila dia diberikan karet ya, sehingga kita megangnya lebih afdol. Di bagian depan ini ada switch on off nya. Ini diproteksi lagi dengan lapisan karet transparan. Proses menghidupkan dan mematikan mudah. Desainnya cukup bagus, cukup kompak. Ini mereknya dia dipasang pakai stiker, tapi bukan stiker yang murahan ya. Ini stikernya ini berkualitas bagus. Kabelnya cukup tebal. Ini ukuran 2 kali 0,75 mm kuadrat. Tatakannya ini berbentuk persegi. Bentuk tatakan yang persegi ini adalah alasan utama saya membeli orbital sander ini, karena ada jenis orbital sander yang tatakannya lingkaran ya. Namun saya kurang suka yang tatakannya itu lingkaran, karena dia tidak bisa mencapai sudut-sudut yang siku yang 90 derajat, sehingga menurut saya ini lebih berfungsi buat saya. Dan ada juga dia sender yang persegi panjang ya, namun saya kurang suka karena dia lumayan berat ya, dan memegangnya harus 2 tangan ya, sehingga kurang praktis bagi pekerjaan-pekerjaan saya. Saya perlunya yang bisa dipakai oleh 1 tangan dan bisa mencapai sudut-sudut yang siku, mencapai semua area yang perlu disender. Nah, di sini ada penjepit kertas amplasnya. Cara penggunaannya, kita tarik ke atas dulu. Kita tarik ke atas. Nah, kita gerakkan ke bawah, penjepitnya naik. Tuasnya kita naikkan, maka dia akan menjepit kertas amplasnya. Oke, sekarang kita akan tes apakah dia bisa hidup. Ini kabelnya cukup panjang ini ya. Dari pengamatan sekilas ini kira-kira 1,5 meter. Kita pastikan dulu saklar pada posisi 0. Kita cok.
Sekarang kita coba hidupkan. Suaranya cukup keras ya teman-teman. Pergerakan dari getarannya itu tetap dia melingkar ya teman-teman. Namun dia secara sekilas getarannya itu yang melingkar tidak bisa terlihat secara kasat mata karena sangat kencang ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba pasang kertas amplasnya. Saya akan gunakan sender yang cukup kasar. Kita ukur dulu. Kita ukur supaya dia tidak kepanjangan ya teman-teman, karena di sini ruangan untuk tempat kertasnya juga terbatas. Sekarang kita buka dulu dua-duanya. Kita masukkan kertas amplasnya. Di sini ada seperti pembatas kertas sendernya. Tapi kalau kita mengikuti itu, dia posisi kertas sendernya nggak di tengah. Apabila kita ikuti seperti ini, dia nggak di tengah. Saya nggak tahu apakah kertas yang saya gunakan ini bukan ukuran standarnya atau memang sendernya yang tidak pas. Ya, kita coba akali ya supaya dia bisa masuk. Akhirnya dia bisa masuk. Oke, dia sudah rata dan berada di posisi tengah. Sekarang kita akan coba tes mengamplas permukaan kayu. Di sini permukaannya cukup berbulu ya, seperti permukaan multiplek pada umumnya. Di sini ada bagian yang cukup kasar. Hasilnya dia sudah tidak berbulu dan sedikit agak lebih halus.
Ini sebelah kirinya masih berbulu dan cukup kasar. Itu tadi hanya beberapa kali putaran, hasilnya sudah tidak berbulu lagi dan sudah cukup halus. Kita coba beberapa kali putaran lagi. Dari yang tadi. Nah, jadi teman-teman, setelah pengetesan yang kita lakukan tadi, apakah ini worth it untuk dibeli? Kenapa kita tidak menggunakan amplas yang manual saja ya, misalnya seperti ini? Menurut saya ya worth it ya, karena setelah pengetesan tadi dia sangat mudah dalam mengamplasnya. Apabila kita menggunakan tatakan amplas seperti ini, kita butuh tenaga untuk menggerakkan amplas ini. Sementara apabila kita gunakan orbital sander ini, karena dia sudah bergetar sendiri, jadi pas menggerakkan itu tidak ada hambatan sama sekali. Dia seperti mengamplas pada permukaan yang licin ya, karena dia bergetar sangat kencang, kita menggerakkannya tidak perlu menggunakan tenaga. Jadi yang pertama, apabila kita membeli sander ini, yang pertama hemat tenaga ya, hemat tenaga, hemat waktu juga. Dia ini kompak ya, bisa digunakan satu tangan. Saya sangat suka dengan kepraktisannya dan dia minim debu ya. Ini tadi sudah kita lakukan pengamplasan beberapa kali, debunya cuma ini ya. Apabila kita menggunakan amplas dengan gerinda misalnya, dia debunya sangat banyak ya. Dan dia bisa mencapai sudut yang siku. Nah, misalnya ini adalah sudut yang siku, misalnya pada lemari atau rak ya. Apabila kita menggunakan orbital sander yang tatakannya lingkaran, dia tidak akan bisa mencapai sudut yang ini. Menggunakan tatakan yang persegi seperti ini, dia bisa mencapai sudut yang siku, walaupun kita harus mengakalinya dengan cara memepetkan kertas amplasnya ini ke salah satu sisi. Kekurangannya cuma yang tadi itu ya, ketika kita memasangkan kertas amplas ke pengaitnya ini, kita harus menggunting ya sudut kanan dari kertas amplas ini supaya dia bisa masuk. Sebaiknya Black & Decker menghilangkan pembatasinya ini supaya pekerja lebih bebas dalam menentukan di mana posisinya yang pengguna inginkan. Oke teman-teman, sekian dulu video unboxing dan review kita kali ini. Menurut saya orbital sander Black & Decker BS200 ini dengan harga 275.000 ini cukup worth it untuk dimiliki. Oke teman-teman, sekian dulu video unboxing dan review kita kali ini. Jangan lupa dibantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like bila teman-teman suka,
komen kurang apa videonya, share kepada teman-teman yang lain supaya channel ini dapat semakin berkembang. Oke teman-teman, sampai berjumpa di video berikutnya.